مولاي صل وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah salamati dinina wa dunyana wa akhrana binati wa qabul jasin Muhammad hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dhurriyyah wa ayyuha khairul anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama al amin zanifin wal mukhlisin wa jami'il malikin wal mukarramin wal jami'il min syarikil ardi magharibi barri khususnya ala Sayyid Ali bin Sayyid Abbas al-Malik al-Makil Hasan Abu Yasin Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Abbas al-Malik Allah fillahu wa yarhamu wa ila darajati fil jannah wa nafa'na bima bihi asalun anwari wa ulumihim wa nafa'atin fid dunya wa dunyal akhirah bisalasil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT, salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah, rekan-rekan yang saya hormati, melanjutkan tentang keutamaan hari Jumat atau salat Jumat yang berkenaan dengan hari Jumat dan salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhib min takhattir riqab yaumal jum'ah minal kalam wal imam yakhtub min tarkil jum'ati li ghairi udrin wa tarhibu fi qiraati suratil kahfi yaumiha. Bab tentang anjuran tentang larangan untuk takhotok ini apa di sini? Miyak. Oh, bahasa Indonesia ini miyak apa? Membelah ini membelah. Hah? Yes, memiyak iku agak sopan. Rikop ini ya apa? Pundak-pundak di yaumil jum'ah. Wa minal kalam wal imam yakhtub, dan larangan berkata-kata sedangkan imam dalam kondisi berkhutbah, dan larangan meninggalkan sholat Jumat li ghairi udrin, tanpa udzur, serta anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. An Abdullah bin Busri radhiyallahu an qala jaa rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Ya. Datang seorang laki-laki dengan menyela-nyela, ya, menyela-nyela pundak-pundak manusia atau jamaah pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berkhutbah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah itu, ijlis faqad adaita wa anaita. Duduklah kamu telah menyakiti orang dan kamu telah datang terlambat. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i,
wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wa laysa inda Nasa'i wa anaita wa inda Ibnu Khuzaimah faqad adaita wa udita. Jadi di sini ada peristiwa seorang laki-laki yang mendatangi sholat Jumat sedangkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Berarti dia ini terlambat seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau sudah khotib naik mimbar maka malaikat meletakkan penanya untuk mendengarkan khutbah. Sedangkan orang-orang yang datang setelah khutbah dilaksanakan ini tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat, ya, tidak digambarkan sebagaimana datang yang awal seperti pahalanya berkorban unta, terus berkorban sapi, kambing sampai terakhir telur. Itu kalau datangnya sebelum khotib naik mimbar. Setelah naik mimbar ndoknya gak keduman Ustaz. Ya. Artinya menurut para ulama orang-orang yang sholatnya ketika atau datang ke masjid ketika khutbah telah berlangsung maka dia hanya menggugurkan kewajiban sholat Jumatnya, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Nah ini mendorong kita supaya kita datang lebih awal. Nah, orang-orang yang ini peristiwa ini datang seorang laki-laki yamurru alaihim yang lewat atas orang-orang yang telah sudah atau telah datang duluan, ya. Wa yatribu a'naqahum dan dia memukul a'naq ini apa? Leher, punuk leher sebelah belakang namanya unuk. Kalau sebelah depan namanya nahar. Ya. Makanya hari penyembelihan disebut yaumun nahar, hari gulu saja. Arti nahar itu gulu, hari gulu, hari penyembelihan gitu ya. Makanya nyembelih tidak boleh dari sini. Ini namanya unuk, ya tidak boleh. Ini namanya memenggal, bukan menyembelih. Kalau menyembelih dari sini. Nah ini orang ini, ya kita seringlah melihat pemandangan semacam itu, orang yang masuk ke masjid terakhir tapi njaluk ngarep. Nah itu dia dengan membelah-belah manusia, dengan memukul artinya menyingkirkan leher orang-orang. Wa yu'adzim dan dia menjengkelkan orang, ya, menyakiti orang seperti itu. Yang tidak sopan. Maqalu faqad adaita ay talabbasta bi'ida'in nas. Kamu telah menyakiti orang. Rasulullah mengatakan faqad adaita, kamu telah menyakiti orang. Tidak benar semacam itu. Walaupun mungkin tidak sakit seperti orang dipukul sungguhan, ya, tapi paling tidak, ya, di situ menunjukkan bahwa orang tersebut telah melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Qalu anaita ay ta'akhkharta 'anil maji, kamu datang terlambat. Wa fihi dalam hadis ini menyebutkan nahyun an takhattir riqab yaumal jum'ah. Larangan seseorang untuk melewati atau miak-miak orang di hari Jumat. Dan ini juga wa misla dzalik majalisal ilm, ya. Dan semacam itu adalah majelis ilmu, ya, seperti kita ini, ya. Ini tidak boleh miak-miak situ kan buri ya dik buri, gak oleh miak-miak nang ngarep. Ya. Hanya untuk kepingin dekat atau yang paling depan, ya. Jadi di sini bukan saja
sholat Jumat tapi juga majelis ilmu, majelis zikir, kumpulan-kumpulan kebaikan. Kan sering kadang-kadang kita melihat ada orang datangnya terakhir tapi dia ngelangkai ya, ngelangkai orang, yang ini ya tidak diperbolehkan. Hal ini lima warada fil hadis, fi hadis yang ada sebuah hadis menyebutkan man takhatta hilaqa qaumi bi ghairi idnihim fawa'as akhrajahu Dailami. Barang siapa yang miyak kumpulan, jadi bukan saja sholat Jumat, kumpulan semacam ini bi ghairi idnihim, tanpa izinnya satu kaum atau jamaah, fawa'as, maka dia telah bermaksiat, ya, berdosa seperti itu. Tetapi wastasna min man ittakhati al-imam, ya, idza lam yajid tariqan ilal mimbar, ya, kecuali ini ada pengecualian, pasti ada pengecualiannya ya, ketika seorang imam, ya, kecuali seorang imam atau miyak-miyaknya imam itu diperbolehkan jika tidak ada lagi jalan untuk menuju mimbar. Oleh khotib gawe miyak-miyak terus apa sih khutbah? Mosok khutbah kok mburi kan ya ndak mungkin. Ya otomatis ya. Makanya ada siasat dari masjid-masjid tertentu yang punya lahan yang agak luas, itu jalannya imam yang mungkin terlambat itu ada sendiri. Seperti di Masjid Jami' itu ada jalan belakang, itu ada yang menuju ruang khotib, itu ada. Ya, tapi biasanya kalau kita datangnya sudah awal gitu ya lewat depan, lewat biasa. Tapi misalnya terpaksa itu bisa lewat belakang supaya tidak miyak jamaah itu tadi. Ya. Ini apa sih enake bahasane miyak. Masalah ini mlebu YouTube didelok internasional iki, mosok miyak ngono koyo gak paham kok iki wong ya. Ya, miyak adalah ya, membelah ya koyo medeni membelah lak nyigar malian ya. Ya. Ini gambaran bagaimana di dalam pelaksanaan ibadah ini walaupun ada fadilah, tapi di situ juga kita tetap harus menjaga yang namanya sopan santun. Ya. Walaupun kalau terpaksa ya enggak masalah. Ya, kalau terpaksa tidak masalah. Mak gini ya, repote. Ya ini repote di tempat kita ini kadang-kadang kan, misalnya sholat Jumat, dek ngarepku sik kosong. Lah, iki masalah ini. Ini termasuk istisna, ini termasuk pengecualian. Dek ngarep sik kosong, jamaah sing teko dhisik gak gelem nang ngarep. Dek dalan, ya. Kan ada ngono-ngono iku ono, ya. Ndek jamaah tahlil, ini jero sik kosong, dek dalan dibeki. Lah wis sing kate ndek jero gak iso, kudu miyak-miyak. Lah koyo ngene iki, aja dilokno miyak-miyak wong gak sopan. Ya salahne dhewe sampean gak gelem njero ngono. Ndek jero sik kosong. Nah, ini kita harus objektif ya melihat situasi kondisi. Zaman Rasulullah memang para sahabat ini ketika dikasih tahu tentang fadilahnya sholat di saf depan, kabeh rebutan nang saf depan gitu loh. Sehingga memang kondisinya saf depan itu sudah full teko kari. Lah repote di Indonesia iki enggak nggih. Teko dhisik ku ya mele mburi sikan ngono iku. Kemungkinan kok mulai dhisik lho.
Lah repot kayak ngene iki. Kalau seperti ini gimana? Gak apa-apa opiaan, gak apa-apa ora perlu sepaan bisa enggak masalah. Karena ngalangi dalan itu ya. Itu ndak bener gitu loh ya. Nah, contoh kecil lho ning arep sik kosong ning mburi wis bek pisan ya lho. Ini kan mestinya kan kudu bek ngene iki ya. Tapi rek ngaji kan jane gak ono fadilahe padha ya apa. Ya wis saya ndak berbicara masalah ngaji nih, berbicara masalah sholat. Sering juga loh ya kita merasakan ya. Oh ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita kadang-kadang datang waduh full. Dalan itu full, wong iso lungguh di dalan-dalan. Kita katanya mlebu repot. Ya. Padahal ketika kita mau masuk itu masih kosong di depan. Artinya masih ada ruang-ruang kosong. Di tengah itu masih ada ruang sing dibek sing mburi, sing pinggir-pinggir gini. Supaya apa metune enak. Dadi dhek iku mlebu iku orientasine wis metu. Mlebu orientasine metu, mlebu pikirannya metu. Kan mestinya orang kalau sudah merasa bahwa masjid ini merupakan tempat ibadah, fadilahnya banyak, orang yang iktikaf di masjid pahalanya ini itu. Terus apa yang soft depan itu bagaimana keutamaannya. Mestinya kan dia berusaha untuk masuk masjid itu ya merasakan nikmatnya ibadah sehingga tidak mikirkan metu nih dhisik wis gampang masalah metu. Ini kenyataan loh ya. Makanya hadis ini juga ada istisnanya, ada pengecualiannya. Juga termasuk nggih, mangkana baina yadi furjah. Nah ini. Mangkana baina yadai furjatan la yasilu ilaiha illa bidzalik. Ini. Kalau di depan itu masih ada celah dan dia tidak mungkin bisa sampai ke situ kecuali tidak bisa mengisi celah itu kecuali untuk minyak. Ndak apa-apa minyak. Nah gitu loh. Ndak apa-apa. Lha iku sik akeh sing kosong lagi wong kok dikene sih. Minyak ndak dosa, gak dosa. Iku mau lho. Sak nyenggol-nyenggol ambek rodok disepak titik ngono cek rodok kapok ngono. Soale dhewe nek dalan ngono ya. Itu lho iya ini bener ini ya. Ini dibolehkan kalau ada furjah, ada celah di depan, terus kita ndak bisa mencapai celah itu. Karena kan celah itu harus diisi. Celah itu diisi di depan itu. Kalau ndak bisa mencapai celah itu kecuali dengan minyak itu tadi, ya ndak apa-apa minyak, ndak masalah gitu loh. Ya, tapi tetap ya kalau bahasa kita itu ya nun sewu tetap nun sewu. Nah, itu ndak apa-apa ya. Kita masih menggunakan cuma di Arab kono gak ono nun sewu sira yo sret. Ini biasa. Sret. Ya kene ngamuk lah salahne dhewe kon gak lungguh ngarep. Nek kon lungguh ngarep kan aku gak sampe minyak awakmu lah iku lho kosong. Lapo sih ndek kene itu lah. Ini kesalahan juga gitu ya. Makanya Islam ya objektif, makanya di sini mesti ada istisna ya. Ada istisna itu dalam semua hukum itu pasti ada pengecualian. Ya, kita harus cari pengecualian. Makanya kita juga harus objektif melihat situasi dan kondisinya. Makanya biasanya ada takmir-takmir yang juga menyiapkan kain misalnya, kain yang dengan warna tertentu di tengah masjid. Iki aja diisi dhisik sebelum khotib. Ya, kadang-kadang khotib itu datangnya akhir. Ya maklum khotibnya biasanya bukan orang lokal, kadang orang luar kampung. Ya seperti kita kan sering khutbah di beberapa tempat yang jauh. Kadang kita tidak tahu situasi kondisi jalan macet, akhirnya datangnya terlambat. Itu kalau sudah terisi kita melewati orang itu juga ya rodok sungkan kalau terlalu ngelewati. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini karena adanya distancing ini kita wis bablas wis ngono ya. Masih toko telat wong anjene wis ono jarake sak meter yo melayu gak apa-apa ndak ada masalah ya. Ya itulah manfaatnya ya sing toko-toko telat barang rodok santai kena distancing itu ya. Tapi yang pasti gini ya, yang pasti di dalam agama Islam ini fadilah itu ada. Tetapi untuk meraih fadilah itu harus tetap memperhatikan masalah akhlak. Ya. Jangan kita mengutamakan fadilah tanpa memperhatikan akhlak. Dan ini sering terjadi. Karena begitu
bisa dikatakan nafsu atau apa ya, keinginan yang kuat untuk mendapatkan fadilah tetapi tidak dengan cara yang baik, artinya tidak memperhatikan, fokusnya hanya pada fadilah, tidak memperhatikan yang namanya akhlak. Contoh yang paling banyak terjadi di tempat-tempat yang justru istimewa seperti di Ka'bah. Man tahu sendiri kalau di Ka'bah itu ada Hajar Aswad, ya, ada Hajar Aswad, ada Multazam, tempat-tempat yang penuh dengan fadilah, tempat-tempat yang punya banyak keutamaan. Hajar Aswad sudah tidak usah dibahas, sudah Multazam sudah semuanya sudah sering mendengar tentang fadilahnya itu. Rukun Yamani, terus Hijr Ismail. Disitulah terjadi perebutan dan kita sering melihat bagaimana orang berebut ini. Wong namanya berebut. Berebut itu sing dipikir awake dhewe apa wong liya? Pasti awake dhewe. Aku. Berebut itu aku, gak ono sampean, dia atau siapa. Nggak ada. Sing penting aku. Nah, ketika bolehlah orang berebut itu biasa ya. Tapi ketika berebut terus dia lupa akan kewajibannya untuk tetap beradab, berakhlak pada orang-orang yang ada sekitarnya yang ini merupakan saudara seiman. Ya. Maka kalau tidak memperhatikan itu terjadilah yang namanya tindakan-tindakan yang menyakitkan. Itu biasa, sekut-sekutan, jungkrak-jungkrakan, waduh, pepet-pepetan sampai tidak karu-karuan. Itu terjadi. Ya. Kadang malah ada yang merasa bangga dengan iso nyucup Hajar Aswad, tapi dengan cara yang luar biasa brutal. Ya. Saya pernah itu jamaah cerita, aduh, bangga, alhamdulillah, wow niku saged nyucup Hajar Aswad, alhamdulillah pun, tapi perjuangan gue luar biasa nih, ngaweten, wonten tiang kawedenya kok sikut tes bahkan lempengi miring ngono, kapok ngono, bareng wis kate cedhak aku ditutupi tak idak sikile tek, waduh, kok sawerem model iki. Sampai nyucup Hajar Aswad apa ndelok Arema sampean iki kok sangar ngono. Iki mlebu swarga kok sangar meneh sing ngikut sing ngidak sing jungkrakno. Medal niku wih, wangel Gus, kula langsung wis kula gak ngurus langsung kula langsung mumbul nibakno awak wis kuwabe langsung minggir. Lah iya ngono kok sepo gawe luar biasa. Senenge luar biasa. Padahal Hajar Aswad itu akan jadi saksi. Iya jadi saksi memang. Hadisnya kan jadi saksi. Besok jadi saksi, saksi wong ki nyekut. Wong ki ngidak sikile wong ki jungkrakno dadi saksi kabeh. Kula saksine Gusti, tiyang niki brutal niki. Lho iki lho surgane besok cap apa surgane kuwi. Mungkin surgane wis ikut-ikutan mungkin ya. Ya tapi itu terjadi di tempat-tempat yang lainnya juga semacam itu. Untuk mencapai fadilahnya rebutannya luar biasa. Jungkrak-jungkrakan. Sing jenenge rek salat nang raudhah waktu awal kan sholat di raudhah itu ditutup, bukan ditutup sebenarnya untuk perempuan sampai jam 1. Nanti jam 1 itu ditutup kan separuh tok. Mau dibuka dibersihani ditutup dhisik. Tutup dibersihani semuanya. Waktu dibuka rebutan luar biasa wis. Serondelan gak karu-karuan ya. Yang kadang-kadang ya pasti ada orang-orang yang rebutan masih tetap menjaga akhlaknya. Jadi rebutan ya ndak apa-apa, yang fastabiqul khairat ya. Orang berusaha untuk mendapatkan keutamaan. Cuma ada orang-orang yang kebablasan sampai tidak mengindahkan keselamatan orang lain, tidak memikirkan kenyamanan orang lain, bahkan mereka kadang-kadang sampai menyakiti orang lain. Itu banyak terjadi. Sampai yang lucu lagi ada maklar Hajar Aswad. Lu ya ini benar. Saya pernah ditawari, tapi saya enggak pernah mengikuti. Jadi maklar Hajar Aswad ada memang, dan itu orang Indonesia, luar biasa orang Indonesia ini ya. Ini prestasi yang luar biasa bagi cukup harus kita banggakan ya bahwa orang Indonesia bisa menembus ya dunia internasionalnya ya dalam bermaklar ini. Hajar Aswad dimaklari. Loh benar itu ya.
Jadi nanti ada orang yang memang posturnya gede-gede, tapi ya pokoknya orang kuat lah, dia merasa kuat lah, merasa punya strategis, merasa kuat. Lah itu bantu orang, menawarkan memang sasarannya biasanya orang-orang perempuan ya, terus kadang orang-orang yang kelihatan lemah gitu ya. Mau saya bantu Pak untuk nyium Hajar Aswad. Oh iya, tapi ya biasanya ada transaksinya sebelumnya. Wis deal yo piro, ya sudah sekian masuk. Jadi luar biasa ini untuk membantu orang yang bayar ini ya. Jadi telepon iku iso ngikut njungkrais pokoknya segala macam cara. Bahkan ada salah satu mantan makelar itu yang mengakui caranya itu ya, menceritakan caranya. Salah satunya dengan apa? Dia pakai kaos tangan, tapi kaos tangan ini sudah dikasih tahu paku payung kecil ya, paku pines arek ngarani bene. Tapi kan diwalik ya. Jadi lincipe iku metu. Ya, kan tekok jero iku wis dipasangi ngono. Jadi ini paku pines ini. Nek ngirno wong enak tek klik ngono. Cukit. Dan itu orang Indonesia sekali lagi. Loh ini pengakuannya, pengakuannya orang Indonesia ngaku, saya dulu sampai seperti itu. Jadi wong kan lho saiki di pepet celkit ya minggir ya, apa minggir. Ya, akhirnya dia bisa meloloskan itu. Terus ada modus operandi yang luar biasa, teknik ya. Ini manajemen marketingnya yang luar biasa ya, cara. Jadi gini, ya saya tahunya dari kurban-kurban, jadi cerita. Waduh, jadi ada misalnya orang biasanya kan perempuan. Lah orang perempuan kan seneng ya semuanya lah kepingin nyucuk Hajar Aswad, terutama orang perempuan yang dia sendiri kalau aku ngelakoni dhewe rasane Kak. Kalau orang laki-laki kan dia akan berusaha sendiri kan ya dengan fisiknya yang lebih ya. Wong wedok ono sing bantu kan seneng. Ayo Bu, kita bantu Bu. Terus saya bayar berapa? Sudahlah wis pokoknya saikhlas ya wis. Ketane kan apik ya. Dia masuk dulu. Akhirnya dibawa ke kerumunan ini sudah mendekati Hajar Aswad kan pepet-pepetan. Dan kadang sengaja dipepet, ada oknum, ada ya tim yang bertugas untuk mepet wong iki. Sehingga orang ini merasa tersiksa wis kepepet. Waduh Bu, ini luar biasa ini. Dak kuat ini. Wis ngene Bu, sampean tambahi, gak sampean tambahi gak iso iki ngono. Jadi ditambahi lagi waktu di sini. Loh ya. Dipewepet dhisik dalam kondisi terpaksa. Ya wis panjaluk piro? 200 real. Ya wis gak apa wis penting ayo cepet 200 real. Dalam kondisi koyo ngono baru ada transaksi ulang. Wah. Ini strategi marketing yang luar biasa ini. Des, loh kan orang terpaksa kan piro dikekno kan ya. Piro ae gelem. Itu kan marketingnya kelas tinggi itu kan ya. Jadi orang ditaruh di posisi yang sangat membutuhkan karena dia wis kepepet. Iki metu yo gak iso, ya kan? Metune sulit. Masuk tambah sulit. Sehingga dia berpikir wis yo sak njaluk sampean piro wis 200 tak terusno iki. Ya wis 200, ya wis terusno sret. Nah, itu semacam itu. Wah, itu luar biasa ya. Saiki wis gak ono kabeh kena corona. Loh, itu karena apa? Karena dia memprioritaskan fadilah tapi tidak memikirkan yang namanya akhlak. Padahal innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan besok orang masuk surga itu yang paling banyak alasannya masuk surga bukan karena ibadahnya tapi karena akhlaknya. Karena akhlaknya. Orang yang ibadahnya bagus tapi masuk surga, ibadahnya atau amal yang paling istimewa di hadapan Allah adalah yang berkaitan dengan akhlak. Masih ingat Al-Imam Al-Ghazali, iya kan? Beliau hujjatul Islam. Wis gak usah bahas kebaikan Imam Ghazali. Apa? Ketika seorang muridnya bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali, beliau dalam kondisi mendapatkan nikmat di surganya Allah SWT, di taman surga, dan seorang santrinya atau muridnya ini bertanya, apa amalan yang
paling luar biasa di hadapan Allah. Mungguhi Gusti Allah amalan jenengan sing paling top nopo? Ternyata berkaitan dengan akhlak ketika beliau menulis, ya kan? Masih ingat kan ya? Ceritanya kan sering itu diceritakan. Imam Ghazali menulis, kan tinta itu dulu kan celup tulis, ya kan? Ketika mau ngecelup ada seekor serangga, entah itu serangga apa enggak tahu, sing gelem mangan mangsi ya. Tapi ini mangsi dulu sama mangsi sekarang beda. Kalau sekarang kena mangsi saiki yo kelepek-kelepek iku sapa? Serangga. Kalau dulu memang kan alami. Seingat saya dulu pernah saya dikasih tahu mangsi itu dari beras ketan jadi ini. Dari beras ketan kalau di sini ya, beras ketan sing digongsong sampai gosong terus dideplok terus dikei opo sehingga pekat, hitam ya. Tapi kan tidak ada kimianya. Ya koyo ngono mungkin serangga ya doyan wong teko beras ketan ya. Nah, kalau yang di Imam Ghazali itu dari apa saya tidak tahu, yang pasti itu kan alami kalau dulu ya. Itu ada serangga yang mau minum tintanya. Waktu itu Al-Imam Ghazali menghentikan tulisannya untuk menunggu, memberikan kesempatan serangga ini untuk minum. Itu loh ya. Rahmahnya, kasih sayangnya Imam Ghazali kepada seekor serangga saja, ini amal yang paling top di hadapan Allah dibanding amal-amal yang lainnya. Ya tentunya amal-amal yang lainnya juga diterima oleh Allah. Tapi ini yang paling top ketika berkaitan dengan akhlak. Termasuk siapa? Sayyidina Umar. Ya, radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu juga semacam itu. Beliau ada salah satu sahabat yang bermimpi tentang Sayyidina Umar. Apa amal yang paling istimewa di hadapan Allah? Sehingga beliau diangkat derajatnya masuk surganya Allah. Ya tentunya amal-amal beliau sudah kita tidak meragukan lagi. Tapi ada amal satu yang ini juga dianggap amal besar oleh Allah SWT. Apa itu? Yaitu ketika beliau membebaskan seekor burung dari tangan anak-anak yang mempermainkan burung itu. Yang kalau itu dibiarkan bisa-bisa burung itu mati. Loh. Ini kan berkaitan dengan akhlak. Termasuk bagaimana seorang pelacur gila yang menyelamatkan anjing yang kehausan, dia mendapatkan hidayahnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah karena berakhlak, karena mempunyai kasih sayang terhadap seekor anjing saja. Makanya ada hadis yang kami saat haji atau saat umroh sempat mendapatkan ijazah hadis musalsal ini dari majelisnya Buya Said Ahmad, Said Muhammad Alwi Al-Maliki, dari Said Alwi bin Abbas Alwi Al-Maliki juga. Nah, itu Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa taala, irhamu man fis sama yarhamukum man fil irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, kasih sayangilah ya. Kasih sayangilah siapapun yang ada di atas bumi ini, niscaya Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu. Nah, ini artinya akhlak ini penting. Ini kadang-kadang kita ini ya contoh misalnya ada seorang ulama ya. Memang kita akhlak kita bagaimana kita ketika ada ulama, fadilahnya kita bisa bersalaman dengan ulama. Rasulullah yang bersalaman dengan ulama itu sama dengan bersalaman dengan Rasulullah. Akhirnya rebutan. Lah saat rebutan inilah terjadi ujian bagi kita. Apakah kita tetap mengejar fadilah itu tanpa mengindahkan akhlak, atau kita tetap menjaga akhlak walaupun secara tidak langsung kita tidak mendapatkan, tapi kita tetap menjaga akhlak. Di situ pilihan. Nah, pilihan yang terbaik adalah tetap menjaga akhlakul karimah. Ini tetap ya. Orang kadang-kadang tidak sadar dengan fadilah. Akhirnya rebutan salaman nabi kiai ini, mari ngono rebutan saking akeh wong wis sikut-sikutan, ono koncone sing kesikut, ono sing kesenggol, ya ini jungkel karena diserondol. Loh, pernah terjadi loh. Saya ngomong ketane guyon, pernah terjadi itu. Salah satunya pernah terjadi pada Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Seperti itu sampai akhirnya khususnya yang dilihat, yang jadi objek itu orang Indonesia, karena sing senengan ini orang Indonesia. Loh bener. Makanya kita kadang-kadang iri gitu loh. Kalau orang-orang luar, orang-orang itu salaman di jarno. Kenapa? Mereka tidak rebutan, biasa, serak enak. Barang Indonesia
Suruh, mundur sampean. Saat itu Said Muhammad Ali sampai ke Jungkelang Buri. Saking deselane wong. Akhirnya pokoknya golongan Indonesia, Indonesia gak usah Indonesia. Salaman toko hati ya Indonesia ya. Salaman toko hati. Kadang-kadang mereka yang bukan orang Indonesia, enak salaman capcup, aduh enak erek. Kini nyedek berhubung ketok. Nah iki bahasa Indonesia. Iki cilik tapi ndusel iki ngono. Padha-padha sing gedhe iki gak sanggagarai, gak nggarai geblak ulama sing cilik, Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang yang kita sesalkan, ya itu memang, ya itu kan kenyataan ya. Kenyataan yang kita lihat di sekitar kita semacam itu. Kadang ngejar fadilah sampai lali ambek akhlaknya. Saya pernah terjadi itu ya. Makanya ini agama itu kudu pinter ya, skala prioritas harus digunakan. Makanya la dina liman la aklala. Agama ini tidak mungkin berjalan dengan baik kalau tidak pakai ini. Artinya harus ada pemikiran yang dewasa. Contoh ya, saya dulu pernah ada tahun berapa itu ya, lali haji tahun piro. Pokoknya ono jamaah waktu itu musim dingin. Ya, kalau tahunnya sekitar tahun 2003 2004 itulah. Pokoknya di bawah 2005. Itu musim dingin, haji musim dingin. Kalau sekarang kan haji musim panas, kan bergeser terus kan. Musim dingin dan musim panas itu kan bukan Komaria tapi Samsia. Pokoknya kalau masuk Agustus itu puncak musim panas. Ya wis, pokoknya rek posoan atau haji di sekitar Agustus, ya Agustus, September, Oktober itu sudah mulai sejuk lah. Tapi panas-panasnya Agustus. Sebelumnya sudah panas. Juni, Juli itu sudah mulai panas. Cuma lebih panas lagi adalah Agustus. Pokoknya kalau bulan-bulan itu ya tetap panas. Tapi kalau masuk, dulu saya pertama haji itu tahun 99 atau tahun 2000, masuk 2000, itu ya haji itu bulan Maret. Maret ya adem. Haji berikutnya sih adem sih. Februari, Januari, wah adem-adem itu. Ya. Makanya dulu kan kesannya, di Mekah panas ya ndelok bulan opo panas ya. Dulu karena nang Mekah mek haji tok. Pas haji nih tahun-tahun dulu itu panas. Sekarang enggak, sekarang kan orang haji umroh sehingga tahu kalau di Mekah itu ada musim dingin. Tahu kalau di Mekah itu ada musim sejuk. Musim sejuk itu sekitar bulan Oktober November. Wah itu musim yang luar biasa. Hawa nih bahasa saya itu hawa surga. Panas yo enggak, dingin yo enggak. Turu di jopo kagak demen yo gak. Sumuk enak itu loh, hawa yang enak itu. Bulan-bulan Oktober akhir masuk November itu bulan enak, bulan seger itu ya. Nah, semacam itu kan baru sekarang ini kita bisa mengetahui, kalau dulu enggak. Lah pada waktu musim dingin, adem-adem, luar biasa dingin sampai pecah-pecah. Bibir itu biasa, sampingnya ademnya pecah-pecah sampean. Sikil pecah-pecah itu biasa. Lah ini ada dulu belum sekarang ya, hotel itu masih gak pati api-api. Kebetulan kita dapat hotel yang tidak begitu bagus. Terus ini ada satu kamar di gini penthouse di dhuwur dhewe. Ya. Lah kunci di gawa kunci. Jadi ini ada orang 4 apa 5 sak kamar metu bareng nang kene masjid. Terus ada salah satu yang bawa kunci kan. Kunci ini gak dititip no salah waktu itu. Digawa kunci. Ya, kuncinya masih gini, kunci puteran, sekarang kan pakai kartu. Nah, pokoknya zaman biyen lah yusan. Lah akhirnya masuk masjid, janji wis engko rek mari salat sunah wiritan sak cukupe, terus kita kumpul di sini ya. Di depan masjid itu ada kayak tugu itu ya. Dulu air mancur, sekarang jadi tugu ya. Wis kumpul di sini. Ya. Kumpul di tugu depan masjid. Oke. Karena di dalam mungkin melencar. Akhirnya terjadi itu melencar. Melbu masjid melencar.
ono sing rono. Wis tak apa-apa, tenang mereka. Di samping sudah tahu jalan. Cuma kan sudah janji kalau setelah wiritan, sholat sunnah, sak cukupe, gak usah dawa-dawa terus langsung kumpul habis sisa. Wadem-ademi waktu itu. Nah, setelah itu sudah yang lainnya kumpul. Lah subhanallah, sing nggawa kunci iki gak kumpul. Sing ki ngenteni kathik wong telu, wong papat apa wong telu sing kanca sak kamari, sandale ilang kabeh. Sebenarnya ndak hilang, cuma lupa ndekeki karena raknya itu sama tapi warna nomornya yang berbeda sehingga kadang gak tenger. Syukur dekek terus nomor piro mau. Makanya kalau saya bawa jamaah ditengeri nggih rake nomor pinten nggih njokoke sandale ten mriku. Mboten wonten insyaallah, mboten wonten sandal ilang insyaallah nggih. Cuma lali rake atau ya ada orang yang lali rake akhirnya sak jukuk-jukuki. Itu juga ada. Nah, tapi dia gak niat nyolong, niat nyili ya. Dianggap ngono ae wis. Karena dia panik sandale lali. Akhirnya wong telu apa wong papat iki kademen kabeh, sikile mbek jenjit-jenjit. Nah, waktu itu saya keluar. Loh, monggo wangsul, mboten Gus, mriki sampun janjian ten mriki. Ya rupanya habis dari situ janjian kepingin nang ndi bareng-bareng gitu rupanya. Lah terus, lah ngene iku sing nggo kunci niku lho malah mboten dugi-dugi. Sing kene wis merengut kabeh wong telu apa wong papat kancane ini. Niki ngeten iki janji gak ditepati. Mestine aku mau sing nggawa mauan wis pokoke ngomel-ngomel. Terus nggih sabar lah nggih. Kita ngaten semerabek menawa niki rencang jenengan niki sing kita tunggu ni kesasar laksaaken nggih. Sakniki gidheke iki bingung. Ngoten Gus nggih wis didongakno muga-muga nemu dalane saged mriki. Oke, saya ikut nunggu. Nggih kula rewangi ngenteni. Saya nunggu. Wah. Terus dia datang sing nggo kunci toko adohan. Nek ndelok modele gak kesasar, wajahe sumringah. Iki. Wadah iki rek iki ana apa iki? Kelihatan ada saya di situ tambah seneng. Wah, guyung-guyung lho. Duh, ya apa sih sing kene ngenteni ngomel-ngomel kene guyung-guyung. Alhamdulillah Gus, niki wau kula salat. Lah kok raudhane kok mbukak Gus. Ya mlayu kula salat sunah, salat hajat, salat tobat, salat iki. Sing diceritani sing iki ambek merengut kon nek raudhah kene ngenteni kademen jane waduh. Wis tambah iskan. Aduh wong iki rek keliru wong iki. Tapi jenengan mboten eling tarik nggo kunci. Nggih tapi kan eman Gus. Nggih pundi kuncine Pun? Nah, Pun sampean wangsul dhisik Pun. Iki kali kula mawon. Akhirnya yang ini pulang dulu. Waduh eman sampean. Lho napa Gus? Sampean kate oleh raudhah double-double. Gak sida. Lho napa sampean wau pun janji ta rek kate mari salat. Nggih pun janji. Lah terus lha napa Gus raudhah dik ngarep kula nih. Memang nek ganti telepon raudhah lho niki raudhah nggih raudhah. Aduh. Masih kula nggih raudhah. Kula niki urusan Raudhatul Atfal nggih. TK Raudhatul Atfal. Ngeten lho. Sik kula tangleti sampean. Raudhah niku hukume napa? Nggih sunah Gus. Sunah fadilahe nggih Akang. Oh nggih. Terus nempati janji ambek pondok Islami, dulur pondok Islami hukume napa? Mikir dek. Wajib sih. Lah, sampean ninggal wajib ngubar sunnah torok sampean. Sampean torok. Kok coba waktu niku Gusti kula niki lho sajakaken saged mlebu raudhah. Tapi kula pun janji ambek dulur-dulur kula. Pun mboten pun kula tak memenuhi janji mawon. Oh, ganjaran sampean padha karo nang raudhah ping 1000 kira-kira men. Nek sakniki sampean torok gak oleh apa-apa sampean. Ayo ndang njaluk sepuro nang ngene dulur-dulur niku mau kudu merengut wong-wong. Nggih waduh. Terus yo napa? Ngeten mawon sampean tumbasaken sekul sing rada akeh, ayam sing kathah, dijak mangan bareng insyaallah mungkin luluh hatinya. Nggih. Adem-adem dikei panganan anget-anget. Saestu. Akhirnya tumbas ya sepuro alhamdulillah meni akrab meneh wisan wis nggih. Oh. Wis kena pokoke kena panganan ngono wis langsung luluh. Sogok-sogokane gampang. Tetapi ini kan penting ya, kelihatannya perkara sepele. Oh gitu ya. Jadi fadilah itu memang penting
Tapi tetap akhlak adab ini harus diutamakan. Ini pelajaran yang luar biasa dari hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt. Rawal Bukhari wa Muslim, Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Nasai wa ghairu. Ini sering hadis ini dibaca sering ya ketika Bilal. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mengucapkan idza qulta li sahibika, kalau kamu mengucapkan pada saudaramu yaumal jum'ah, di hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam dalam kondisi berkhutbah, mengucapkan ansit, diam. Ya, padahal ini kan memperingatkan supaya dia diam. Jadi ono wong ngomong, kita memperingatkan diam. Loh, kita yang memperingatkan itu loh termasuk faqad laghaut. Kita telah kehilangan fadilahnya sholat Jumat gara-gara kita mengingatkan. Oh pemenang sing rame yo tambah nemen. Wong iki lho sing mengingatkan lho kenek. Makanya kita jangan mengingatkan. Cukup di sini kalau mau mengingatkan itu dengan apa? Dengan isyarah. Wa innama tutlabul isyarah bil insat liman takal. Jadi kalau bisa kita berisyarah saja. Nah, dengan orang yang berbicara supaya diam. Jadi isyarah. Masih takmir barang isyarah. Cuk takmir rame. Arek cilik rame ngono. Awake dhewe rame. Sing arek cilik rame, sing kene nggih apa? Iya, sing kene sing apa sing nyentak luwe rame. Loh itu ada itu, tapi gak waktu Jumat ya, gak waktu Jumat. Tapi yang ngono peringatannya lebih arek cilik keplak kabeh lho. Sing kene ceramah, aduh ki opo sih wong cilik. Iya. Jadi yang memperingatkan juga tidak boleh. Makanya di sini untuk memperingatkan itu lebih baik dengan isyarah. Jadi tidak ada suara. Ini kok pancet. Pancet tok. Tapi kan gak ngomong. Sing ato ya gak oleh banter. Karena suara nih. Pokoknya di sini menggambarkan bahwa apa? Bahwa khutbah Jumat itu karena apa? Karena khutbah Jumat itu gantinya 2 rakaat sholat zuhur gitu loh. 2 khutbah plus 2. Makanya orang yang sudah ikut Jumatan, lho napa mboten perlu? Kan ada itu. Ndi ku ya. Ono sholat Jumat, setelah sholat Jumat imamnya ngajak sholat zuhur. Ono aku tahu dikandani, ndak tahu di mana itu ya. Tahu aku dikandani, temriki wonten Gus. Napa masjid mantun sholat Jumat terus tirose imame lebih hati-hati, kita nanti khawatir Jumatan kita mungkin kurang, jadi kita sholat zuhur. Nggih mboten perlu, pokoknya wonten 2 khutbah, ada 2 rakaat sudah cukup. Itu namanya apa? Sudah menggantikan 4 rakaat sholat zuhur. Makanya 2 khutbah ini harus diperhatikan karena ini seakan-akan ketika kita mendengarkan khutbah ini kita sholat, jadi kita diam. Sik luwih apik sing keturun daripada lho iya. Lho sing keturun kan gak ngomong kan ya. Gak ngomong daripada sing ngomong itu. Ya. Asalkan tidurnya dengan duduk ya, tidak bergeser, maka tidurnya tidak membatalkan wudu sehingga langsung sholat tidak apa-apa. Cuma kok turun di kene ngelilir di pojok kono ya wis ya berarti bangkrong berarti ya batal gitu ya. Jadi itu apa? Tidak masalah. Saya sering kok melihat jamaah misalnya ketiduran itu ya apa meneh ya. Jumat pada jam-jam siang ya, kesel-kesele mungkin kadek khutbahe tuwa ya. Wis tuwa alon, aduh wis alamat wis. Lho iya sampai kadang-kadang
Iki di Idul Pasar iki ditengeri pokoknya ono sing khutbah suwe. Waduh, film India iki alamat iki lho. Terus sampai ada gitu, ada istilah film India suwe ya 3 jam ae. Biyen niku film India suwe ngono lho. Iki film India iki suwe ngono. Sampai ada istilah gitu dulu itu. Saking suwene khutbah. Jadi memang khutbah itu sing apik gak oleh suwe-suwe ya. Yang wajar. Kalaupun kita mau menyampaikan sesuatu, makanya khutbah itu diperintahkan suaranya ketok tegas gitu. Banter des. Wong supaya gak gampang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena salam itu. Iki dina bubuk iki ngono. Ya, ini apa? Jumat ini khutbah ini merupakan ritual yang sangat penting sekali. Wa ana bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ah wal imam yaktub, barang siapa yang berkata-kata di hari Jumat sedangkan imam berkhutbah, fa huwa kamatsalil himar yahmilu asfaro, dia seperti seperti himar yang membawa asfaron, ya. Ketokane apik tapi gak apik. Kan ono wong nggawa kitab ya, himar nggawa kitab kan ketokane apik tapi gak apik. Ya apik ketokane apik karena dia sholat Jumat, tapi gak apik karena dengan dia berbicara bisa-bisa dia merusak kekhusyuan orang lain, bisa-bisa merusak perhatian orang lain pada isinya khutbah. Walladzi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'ah. Barang siapa dan yang mengucapkan ansit, mengucapkan diam. Nah, mengucapkan diam laisa lahu jum'ah, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Ya intinya Jumat itu kudu dikon tenang, sing anteng ya, jangan membuat suasana yang gaduh. Rawahu Ahmad wa Bazzar wa Tabrani. Wa an Abi Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at au la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Ini peringatan yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Allah akan menutup hatinya ya, menjadi orang-orang yang lalai. Di sini keterangannya banyak sebenarnya ini ya. Ya. Dikhawatirkan kalau dia meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan yanza'u minhum halawatal iman. Ini yang bahaya. Kalau sudah diambil kenikmatan atau manisnya iman pada seseorang, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sholat, opo gak nikmat, dijak kebaikan gak nikmat, berarti dia sudah kehilangan halawatul iman, kehilangan manisnya iman. Makanya kita minta sama Allah supaya diberikan manisnya iman, supaya kita seneng. Waktu ibadah itu seneng, gak susah. Waktu ibadah itu gak koyok wong kepeksa, gak koyok yang tertekan, tapi kita bisa menikmati ibadah. Itu terus nasullaha fanasiyahum, kalau dia lupa kepada Allah maka Allah akan melupakannya. Langsung habis. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah ado'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi, ya. Ada juga ulama yang menyampaikan membaca surat 10 terakhir surat Kahfi. Tapi di sini surat Kahfi fi yaumil jum'ah, di hari Jumat atau lailatul jum'ah, atau pada malam Jumatnya. Doa lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka Allah akan memancarkan nur di antara dua Jumat tersebut. Maksudnya memancarkan nur itu apa? Ya. Memancarkan nur di sini artinya ai annallaha yuhitu qari'aha binurir rahmah wa yashmiluhu bidau'il sa'adah. Allah akan memancarkan nur rahmat, artinya memberikan rahmat sepanjang Jumat ke Jumat berikutnya, dikasih rahmat, dipenuhi rahmat oleh Allah SWT dan diliputi dengan kebahagiaan. Insya Allah sumpek-sumpek akan dihilangkan oleh Allah SWT, dihibur oleh Allah SWT ya, dengan barokahnya surat Kahfi yang dibaca di hari Jumat. Ya, nyobalah kita
kita laksanakan ya. Dan sini ada hadis yang lain, man qara al-asyrah al-awakhir min suratil kahfi. Ya, ini surat kahfi 10 ayat yang terakhir. Usima min fitnatid dajjal, maka dia akan dilindungi oleh Allah SWT dari fitnah dajjal. Ya. Fal mudawimu ala qiraatiha mumtasilun lisunnah. Untuk istiqomah ya, maka istiqomah atau senantiasa membacanya itu merupakan perintah karena kesunahannya. Ya tentunya niatnya mukhlisun li rabbi, ikhlas, mutabarrukun bil Quran, dengan tujuan tabarukan, mengambil barokah dari Al-Quran. Ya, kita mencoba ya melatih, misalnya gak iso ben Jumat, wong anjene budale wis oleh ndok kate maca kahfi gak nutut ya ngono. Atau paling tidak malam Jumat rek ngono diwaca. Atau Jumat pagi dibaca. Ya, tapi sing apik itu ya Jumat waktu iktikaf, jadi berangkat misalnya maca kahfine ku setengah jam misalnya, ya berarti setengah jam sebelum khotib naik mimbar kalau bisa sudah hadir dan membaca surat Al-Kahfi. Ya, semoga-moga kita bisa melaksanakan apa yang kita pelajari dari sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya semoga kita bisa istiqomah melaksanakan apa yang diajarkan, apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita akhiri majelis ini, ada pemrohmanan bacaan suratul Fatihah pada Bapak Joyo bin Kastari Kalimantan Timur yang sedang sakit, dan juga Ibu Kaning Tuban yang telah meninggal dunia hari ini. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT, diberikan kesabaran, ketabahan, keridhaan baik yang sakit maupun keluarga yang mendampinginya, dan bagi yang meninggal dunia semoga diampuni segala dosa kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diangkat derajat yang menuju surga Allah SWT. Allah hadiniyat hadratin Nabi Mustafa Sudah surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.